Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di cerita kali ini atau di video kali ini, Mimin akan menceritakan kelanjutan 25 Nabi atau 25 Rasul. Sekarang kita sudah masuk ke Nabi Ayub alaihissalam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyeru manusia dalam ketaatan kepadanya. Selain itu, para nabi dan rasul juga diutus untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Salah satu nabi yang dapat menjadi penentuan perihal kesabaran saat menghadapi ujian adalah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimanakah kisahnya? Simak pada cerita berikut ini. Nabi Ayub alaihissalam hidup pada tahun 1420-1540 sebelum Masehi. Beliau berasal dari Romawi. Beliau diutus Allah untuk menyeru kaumnya, yaitu masyarakat di daerah Huran, sekitar Yordania dan Syria, agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ujian kesabaran menimpanya, Nabi Ayub diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah. Beliau dikaruniai badan sehat dan wajah yang rupawan. Beliau juga diberi anugerah berupa anak-anak keturunan yang baik dan seorang istri yang setia. Menurut pendapat ulama, yang paling populer nama istri Nabi Ayub alaihissalam adalah Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Yakub. Di sisi materi, Allah pun memberikan harta yang melimpah sehingga Nabi Ayub menjadi seorang yang kaya raya. Tak hanya berupa uang, harta tersebut juga berwujud dalam bentuk tanah dan bangunan yang luas di daerah Batniyah, salah satu wilayah dari negeri Huran. Beliau juga memiliki bermacam binatang ternak dalam jumlah yang sangat banyak, hingga tidak ada orang yang bisa menandinginya. Binatang ternak tersebut berupa unta, sapi, kuda, keledai, dan kambing. Dengan banyaknya nikmat yang telah Allah diberikan kepada Nabi Ayub pun rajin bersyukur. Beliau menjadi seorang hamba yang bertakwa dan menyayangi sesama. Nabi Ayub rajin menyantuni anak yatim, janda, duafa, dan orang yang sedang dalam perjalanan tapi tak punya uang untuk melanjutkan Ibnu Sabil serta memberi makan orang miskin. Ujian kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam disebutkan Allah bersama para nabi lainnya pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kemudian Allah menceritakan tentang ujian yang diberikan kepada Ayub dan bagaimana beliau bersabar menghadapinya, sebagaimana firman Allah dalam surat Sad ayat 41 sampai 44. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Allah memberi ujian kepada Nabi Ayub dengan mengambil kembali seluruh nikmat berlimpah yang dia berikan kepada beliau.
Pertama, Allah timpakan kepada Ayub alaihissalam penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Bahkan Ibnu Katsir menafsirkan tidak ada satu pori-pori pun dari tubuh Nabi Ayub yang selamat dari penyakit Judzam, kusta itu. Dengan itu Allah mengangkat nikmat paras beliau yang rupawan. Badannya yang semula sehat, segar dan bugar Allah angkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah karena penyakit itu. Saking lemahnya, dikisahkan Nabi Ayub sampai tidak sanggup berjalan sendiri untuk buang hajat ke kamar mandi, sehingga istri beliau harus menemani. Putra-putri beliau pun Allah ambil, semuanya meninggal dunia. Tak sampai di situ, harta Nabi Ayub yang berlimpah dan tak ada yang menandingi jumlahnya juga Allah tarik kembali. Nabi Ayub pun jatuh miskin. Ditambah dengan kondisi penyakitnya, semua orang menjauhi beliau. Nabi Ayub alaihissalam pun mengasingkan diri ke suatu tempat. Hanya istri beliau yang setia menemani, juga 2 orang sahabat beliau yang selalu mengunjungi. Para ulama pun berselisih pendapat mengenai berapa lamanya Nabi Ayub menjalani ujian tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayub sakit selama 18 tahun. Ada juga yang berpendapat hanya 3 tahun. Sebagian ulama ada pula yang menyebut bahwa Ayub alaihissalam ditimpa musibah tersebut selama 7 tahun 7 bulan 7 hari. Namun Rasulullah SAW pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang berapa lama waktu Nabi Ayub menjalani ujian ini. Sesungguhnya Nabi Ayub alaihissalam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Baik keluarga dekat maupun keluarga jauh menolaknya, kecuali 2 orang laki-laki dari saudara-saudaranya. Kedua saudara itulah yang selalu memberinya makan dan menemaninya. Istri Nabi Ayub pun sangat kasihan melihat kondisi suaminya. Hingga pada suatu hari saat membawakan makanan untuk Nabi Ayub, sang istri mengusulkan sesuatu kepada beliau. Wahai Ayub, seandainya engkau mau meminta kepada Allah, tentu Dia akan memberimu jalan keluar. Demikian saran istrinya yang tak tega melihat Ayub alaihissalam sakit demikian lama. Namun apa jawaban Nabi Ayub? Beliau menolak dengan alasan yang luar biasa. Jawaban inilah yang menandakan betapa tingginya derajat keimanan Nabi Ayub. Kesabaran tingkat tinggi juga beliau melihatkan melalui jawaban atas saran istrinya tersebut. Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita sedikit yang Allah timpakan sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku, yaitu 70 tahun. Demikian jawaban Nabi Ayub. Jawaban tersebut juga sekaligus menjadi penegas bahwa hati beliau sama sekali tidak terpengaruh dengan ujian dahsyat yang ditimpakan Allah. Kedua sahabat yang masih setia mengunjungi dan membawakan makanan pun khawatir akan ujian yang menimpa Nabi Ayub. Terbersit dalam benak salah satu di antara keduanya bahwa ujian Nabi Ayub mungkin disebabkan karena dosa besar yang pernah beliau perbuat. Kegundahan itu pun disampaikannya kepada sahabat yang lain. Kemudian sahabat ini menyampaikan kepada Nabi Ayub. Ketika mendengarnya beliau sempat sedih, tetapi beliau Nabi Ayub kemudian menceritakan kondisinya secara terbuka dan menampik prasangka itu. Walaupun ditimpa berbagai musibah, dimulai dari kematian anak-anaknya hingga seluruh harta benda penyakit yang tak kunjung sembuh, Nabi Ayub alaihissalam justru menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran. Nabi Ayub lulus ujian dan diberi hadiah melimpah dari Allah. Karena kesabaran Nabi Ayub yang luar biasa saat menjalani ujian tersebut, Allah pun menunjukkan jalan keluar. Allah menceritakan hal tersebut pada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83-84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit
padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kisah tersebut sama dengan firman Allah pada surah Sad ayat 41 sampai 44 di atas. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kaki beliau ke tanah. Kemudian dari sana Allah memancarkan mata air yang sejuk. Nabi Ayub pun bergegas mandi di mata air tersebut hingga sembuhlah penyakit kulit dari badan beliau. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk minum dari mata air tersebut. Kesejukan airnya kemudian mampu membasuh batin Nabi Ayub sehingga beliau kembali sehat, bugar, lahir dan batin. Kekuatannya pun kembali pulih, bahkan seperti tidak pernah sakit. Saat beliau hendak menemui istrinya, sang istri sempat tidak mengenali Nabi Ayub, walaupun Nabi Ayub tampak sama seperti saat beliau sehat dulu. Sebetulnya sang istri mengingat postur dan wajah Nabi Ayub sebelum sakit itu. Akan tetapi dalam bayangan istri Nabi Ayub, beliau masih lemah dan berpenyakit kulit, sehingga ia tidak menyangka bahwa sang suami akan sembuh lebih cepat. Keduanya pun bersuka cita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai firman Allah pada surah Al-Anbiya dan surah Sad tersebut di atas, bahwa dia juga mengembalikan anggota keluarga Nabi Ayub dengan jumlah yang berlipat ganda. Harta Nabi Ayub juga Allah kembalikan lagi sebagai hadiah atas keridhaan beliau menjalani ujian. Dalam beberapa riwayat dikisahkan untuk mengembalikan harta kekayaan Nabi Ayub, Allah mengirimkan dua awan, satu awan menaungi gundukan gandum, sedangkan awan lainnya menaungi gundukan jawawut. Awan yang menaungi gundukan gandum tersebut mengeluarkan hujan emas, sementara awan yang menaungi jawawut mengeluarkan perak. Dengan demikian harta Nabi Ayub pun kembali melimpah. Dalam versi yang lain dikisahkan Nabi Ayub memiliki dua peti, satu peti tempat penyimpanan gandum dan satu lagi tempat penyimpanan jawawut. Allah mengirimkan kedua awan untuk menghujani peti gandum dengan emas hingga luber. Awan yang satu lagi mengguyurkan perak ke peti jawawut hingga meluap pula. Tak sampai di situ, Allah juga mengembalikan kekayaan Nabi Ayub dengan cara yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Nasai dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, manakala Ayub sedang mandi telanjang, sekelompok belalang dari emas jatuh kepadanya, maka Ayub memunguti dan menyimpan belalang itu di bajunya. Tuhan memanggilnya, wahai Ayub, bukankah aku telah membuatmu kaya seperti yang kamu lihat? Ayub menjawab, benar ya Rabbi, akan tetapi aku selalu memerlukan keberkahanmu. Sumpah Nabi Ayub. Dalam surat Sad ayat 44, Allah berfirman, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati di Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Sumpah yang Allah maksud pada ayat tersebut adalah nazar dari Nabi Ayub ketika beliau sakit. Nabi Ayub sempat mengucapkan nazar untuk memukul istri saat itu lantaran sang istri melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hati beliau. Ada beberapa versi cerita tentang kesalahan istri Nabi Ayub alaihissalam. Versi yang pertama diceritakan bahwa setelah Nabi Ayub jatuh miskin dan sakit-sakitan, sang istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Sang istri pun bekerja di rumah orang lain. Suatu hari sang istri terlambat pulang ke rumah sehingga Nabi Ayub marah. Akhirnya beliau mengucapkan sumpah tersebut. Versi cerita yang lain, Nabi Ayub marah karena sang istri menjual tali
pengangkang kuda mereka. Hal tersebut terpaksa dilakukan istri beliau karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan. Akhirnya tali pengekang tersebut dijualnya untuk membeli roti. Setelah sembuh dan sehat kembali, Ayub alaihissalam teringat kembali akan nazar beliau kepada Allah tersebut. Namun beliau tidak tega memukul istrinya yang telah sepenuh hati merawat Nabi Ayub saat sakit. Akan tetapi beliau juga harus menunaikan nazarnya. Akhirnya Allah memberikan solusi yang mudah. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub untuk mengambil seikat batang gandum dan memukulkan ke istri 1 kali. Dengan demikian telah tertunaikan nazar Nabi Ayub. Kisah tersebut menjadi dasar untuk memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat dosa. Menurut pendapat Imam Ahmad, memukul seorang pendosa yang terancam hukuman itu diperbolehkan. Misalnya, memukul seorang pezina dan orang yang menuduh tanpa bukti yang valid. Mereka boleh dipukul seperti cara Nabi Ayub memukul istri beliau. Hal tersebut dilakukan agar si pendosa tidak celaka setelah dipukul. Pada masa Rasulullah SAW, hukuman seperti itu juga pernah dipraktekkan. Beliau pernah memerintahkan kepada orang sahabat untuk menghukum seorang laki-laki sakit yang berzina. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk memukul si lelaki tadi dengan 1 janjang kurma. Dalam 1 janjang tersebut terdapat 100 cabang. Dengan demikian 1 pukulan saja sudah melaksanakan hukuman tersebut. Pelajaran dari kisah Nabi Ayub, salah satu tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul adalah untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Demikian pula Nabi Ayub alaihissalam. Kisah beliau serat hikmah yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita sebagai berikut. Yang pertama, bersyukur dan bersabar. Seperti telah diceritakan di atas bahwa ketika Allah memberikan limpahan nikmat dan harta kepada beliau, Nabi Ayub rajin mensyukurinya. Beliau rajin beribadah sehingga menjadi insan yang takwa. Beliau juga rajin menyedekahkan harta kepada mereka yang membutuhkannya. Sebaliknya, ketika Allah memberikan ujian kepada beliau, Nabi Ayub pun memiliki kesabaran tingkat tinggi meski menderita karena penyakit dan kemiskinan. Nabi Ayub tidak pernah mencela Allah. Yang kedua, harta dan anak hanyalah titipan. Dari kisah Nabi Ayub kita belajar bahwa semua harta dan anak-anak yang dikaruniakan Allah hanyalah titipan di dunia. Memiliki sejati dari semua yang kita miliki saat ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu Dia bisa mengambilnya kembali. Karena itu kita hendaklah selalu rendah hati. Yang ketiga, berprasangka baik kepada Allah. Meski penderitaan dalam waktu yang tidak singkat, Nabi Ayub senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Tingginya keimanan yang beliau miliki membuat Nabi Ayub yakin bahwa semua yang Allah berikan adalah yang terbaik. Yang keempat, selalu menggantungkan diri kepada Allah. Hal ini tercermin dalam kisah yang diceritakan oleh Rasulullah tentang Nabi Ayub yang memunguti belalang emas dan dialognya dengan Allah. Meski telah mendapat jaminan kekayaan dari Allah, tetapi Nabi Ayub masih tetap menggantungkan diri beliau pada berkah darinya. Yang kelima, selalu melaksanakan nazar atau sumpah kepada Allah. Seperti yang dikisahkan dalam surah Sad ayat 44 tentang solusi yang mudah bagi Nabi Ayub untuk melaksanakan nazar memukul istrinya. Melalui ayat tersebut, Allah memberitahukan kepada kita bahwa seperti apapun kondisinya, nazar tetaplah harus dilaksanakan. Allah akan memberikan balasan hadiah atas kesabaran. Seperti kisah Nabi Ayub di atas, setelah mendapatkan bukti kesabaran beliau, Allah pun menggantikan penderitaannya dengan nikmat yang berlimpah. Kesehatan, harta, dan anak-anak Nabi Ayub dikembalikan lagi dengan berlipat ganda. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kita semua mampu mengambil hikmah dari kisah beliau.
para nabi dan rasul, serta orang-orang soleh di masa lampau. Dengan demikian, kita bisa menjadi sebaik-baik manusia seperti mereka. Amin. Demikian kisah Nabi Ayub. Jika ada salah Mimin dalam membacakan teks atau naskah, Mimin minta maaf. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.